Oke, setelah perjalanan dari Jakarta, kita dengan Emirates pukul 01 waktu Indonesia Barat, kita mulai take off, dan pada pagi hari pukul 5 pagi atau subuh kita sudah sampai di Dubai. Nah, inilah bandara internasional yang ada di Dubai International Airport. Fasilitas yang ada di dalamnya cukup lengkap, bisa buat relax, bisa buat santai ketika mau menunggu flight yang berikutnya atau penumpang-penumpang yang transit. Nah, kami dari Blessing sebelum lanjut ke Dubai, kami akan city tour terlebih dahulu, yaitu Dubai City Tour. Nah, inilah situasi di dalam terminal Bandara Internasional Dubai atau Dubai International Airport. Nah, di bandara ini memang tidak pernah sepi, karena memang penumpang-penumpang yang mau ke Eropa, ya halo Pak, selamat pagi Pak. Penumpang yang mau ke Eropa, penumpang yang mau ke Amerika, halo Blessing, selamat pagi. Ya, ini orang-orang Indonesia ini. Sekali lagi ya, orang-orang yang mau ke Eropa yang pakai pesawat Emirates, ya kebanyakan transitnya di sini, kecuali yang Etihad. Ya, kalau yang Etihad itu transitnya di Doha, Qatar. Ya, kita sudah keluar dari bandara, kita city tour, kita keliling kota, kita ke pantai untuk menikmati ya udara segar atau udara laut yang cukup belum panas sih, karena memang belum siang banget, itulah kurang lebih jam-jam 8 jam 9. Nah, ini museum Dubai. Museumnya sangat artistik sekali ya, desainnya sangat keren, tidak seperti kebanyakan museum-museum, tapi ini sangat bagus sekali. Nah, museum ini berada di sisi jalan layang atau tol layang yang berada juga di tengah kota. Di sebelah kanannya itu gedung-gedung pencakar langit, gedung-gedung yang tinggi ya. Kalau di Indonesia ya mungkin kurang lebih Jalan Jenderal Sudirman begitu. Nah, inilah gedungnya ya, cukup ramai. Ada 1-2 kendaraan bermotor kayak Grab gitulah kalau di Indonesia. Memang nggak banyak, karena memang mobil-mobil mewah di sini cukup banyak ya, mobil-mobil Mercy, mobil-mobil yang mewah itu banyak. Menara Burj Khalifa, menara tertinggi di dunia untuk saat ini ya. Entah apakah nanti akan ada negara yang akan membangun menara yang lebih tinggi lagi, ya kita tidak tahu, karena manusia biasanya ingin bersaing untuk lebih tinggi, lebih hebat, lebih terkenal untuk kemajuan sebuah generasi atau zaman. Nah, dari tempat ini kita bisa melihat menara Burj Khalifa itu tanpa dihalangi oleh gedung-gedung yang ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Nah, kita bisa menyimak betapa tinggi menjulang menara Burj Khalifa ini. Jadi memang ini adalah tempat yang bagus untuk melihat menara Burj Khalifa mulai dari lantai dasar sampai akhir. Oke, setelah kita keliling kota di Dubai, sekarang kita sudah sampai di Jordania. Nah, kita baru keluar dari bandara
Nah, dari bandara memang tidak terlalu lama untuk kita akan menuju ke hotel untuk tempat kita menginap di hari ini. Dan Jordania ini adalah kota yang tidak terlalu banyak penduduknya, ya, kota yang ya bisa dibilang penduduknya itu mungkin hanya sebanyak penduduk DKI Jakarta, kurang lebih begitu ya, kurang lebih 11 juta penduduk Jordania. Nggak banyak ya, tapi ya cukup maju lah, kurang lebih begitu Jordania. Nah, perjalanan hari ini memang sangat luar biasa. Nah, Jordania itu nama resminya adalah Kerajaan Hashimiyah Yordania. Hashimiyah Yordania adalah sebuah kerajaan di tepi barat Sungai Jordan. Nah, negara ini berbatasan dengan Arab Saudi, Irak, dan Suriah di sebelah utara, dan juga Israel dan Palestina di sebelah barat. Nah, Yordania ini berbagi kekuasaan terhadap Laut Mati atau atas Laut Mati, yaitu berbagi dengan Israel ya. Nah, satu-satunya pelabuhan itu di Aqaba, Teluk Aqaba. Nah, ini namanya makluba ya, makluba. Mungkin makanan tradisionalnya orang Arab atau orang Jordania. Makluba ini kalau di Indonesia mungkin kayak nasi kuning, tapi cara masaknya berbeda. Daging-dagingnya ditaruh di bawah, terus baru ditaruh beras di atasnya, jadi dagingnya matang. Rasanya memang cukup nikmat dan lezat makluba ini. Nanti kita akan lihat bagaimana dagingnya. Jadi sesudah dibalikkan atau ditumpahkan, ini dagingnya yang tadinya di bawah sesudah dibalikkan menjadi di atas. Nah, dagingnya ini bumbunya itu meresap gitu ya, empuk, meresap, nikmat, lezat, dan memang benar-benar ini blessing. Oke, sesudah makan karena memang jam 12, kita mulai berjalan untuk menuju ke Petra, di kuilnya. Nah, perjalanan mungkin sekitar 1,5 jam atau 2 jam lah kurang lebih. Jadi memang perlu stamina. Nah, kalau orang-orang Eropa, orang-orang Barat itu liburan di bulan April ini senang sekali karena musim panas. Jadi bisa saya lihat tidak ada yang pakai payung kalau orang-orang Eropa dan Amerika. Kalau orang Indonesia itu yang pakai payung itu orang Indonesia, apalagi payung merah itu, ya itu pasti blessing itu. Sebelah kanan ini adalah museum yang ada di Petra, dan memang kita tidak masuk ke dalam museum ini, tapi museum ini cukup besar juga ya. Museum ini cukup besar, tapi bukan ke museum tujuan utama kita, tapi kita tujuan utamanya adalah ke kuil di tempat di mana menjadi tujuan utama dari para turis untuk melihat kuil orang-orang dari suku Nabatean. Nah, jadi perjalanan memang harus ekstra kuat ya, ekstra kuat fisik kita ya, walaupun ada mobil golf car bagi yang lansia, bagi yang tidak kuat, atau bagi yang mau menikmati sensasi golf car-nya di Petra ini, bolehlah naik golf car. Tapi dari sekian banyak peserta, lebih menikmati atau lebih suka kalau berjalan kaki. Nah, Petra ini ya,
Petra ini dalam bahasa Arabnya itu Albatra, dalam bahasa Yunani kuno itu Petra yang artinya batu, ya, yang artinya batu. Jadi Petra itu artinya batu. Awalnya dikenal penduduknya sebagai Rakmu, adalah kota bersejarah dan arkeologi di Yordania Selatan. Nah, tempat ini berbatasan dengan Gunung Jabal Al-Madbah di cekungan yang dikelilingi oleh pegunungan yang membentuk sisi timur lembah Arabah yang membentang dari Laut Mati ke Teluk Akaba. Daerah di sekitar Petra telah dihuni sejak 7000 tahun sebelum Masehi. Jadi sudah cukup lama. Ya, kita masuk melalui metal detektor ya, untuk keamanan. Nah, begitu masuk melalui metal detektor, kita berada di Center of Tourism. Jadi tempat di mana kita akan briefing sebentar, dan juga turis-turis yang lain itu juga semangat untuk terus melihat atau mengetahui tujuan, arah, dan sejarah. Jadi di Center of Tourism ini juga ada informasi yang lengkap yang bisa ditanyakan di bagian information yang ada di Center of Tourism ini. Nah, kembali bahwa daerah Petra ini telah dihuni sejak 7000 tahun sebelum Masehi, dan orang-orang Nabatean ini adalah orang-orang Arab nomaden, orang Bedouin, telah menetap di sini itu dari abad ke-4 sebelum Masehi, ya, abad 4 sebelum Masehi. Nah, jadi sudah lama sekali ini. Jadi orang-orang Nabatea ini adalah orang-orang Arab nomaden yang senang berpindah-pindah tempatnya. Jadi ini merupakan jalur perdagangan, ya, jalur perdagangan yang sangat ramai pada waktu itu, Petra ini. Nah, ini kita briefing sebentar sambil menunggu yang lain supaya tidak ada yang ketinggalan. Nah, sesudah lengkap, oke, kita mulai berjalan, ya, mulai berjalan bersama-sama. Nah, ini adalah petunjuk kalau memerlukan arah yang mana yang harus dituju, ya. Coba perhatikan, Petra ini kalau kita pikir berada jauh dari kota, tapi peradabannya 7000 tahun ya sebelum Masehi itu sudah begitu luar biasa. Kalau nanti kita sudah sampai di lokasinya, di kuilnya itu, kita bisa melihat bahwa bangunannya itu benar-benar mempesona, benar-benar luar biasa gitu ya. Nggak terbayangkan bagaimana cara membuatnya gitu ya. Tapi saya terpikir kalau Petra ini ada di Bali, waduh, pasti batu-batu itu sudah diukir semua. Nah, ini tour guide kita sedang memberikan briefing atau memberikan penjelasan atas, di sana itu ada kayak gua-gua begitu ya, di batu-batu itu kayak ada gua gitu. Nah, itu jadi setiap keluarga itu punya gua, punya tempat untuk menaruhkan mayatnya, kurang lebih begitu, atau tempat untuk memberikan persembahannya. Jadi di Petra ini memang banyak sejarahnya gitu ya. Makanya film-film Transformer itu juga dibuat di Petra ini, ya.
inilah perjalanan kita, dan kita akan lanjutkan sesudah tour guide ini menjelaskannya. Nah, kita sudah hampir sampai di pintu gerbangnya ya. Nah, di sini sebelum masuk ke lorongnya itu ya, di sebelah kanan pintu gerbang itu ada penjual-penjual souvenir, ada batu-batu khas dari Petra ya, ada juga perhiasan-perhiasan yang terbuat dari tembaga dan sebagainya gitu ya. Nah, ini cukup ramai di bulan ini karena sudah memasuki musim panas. Turis-turis baik yang dari Eropa, dari Amerika, dari Australia, ya dari mancanegara lah ya, mereka cukup pakai topi, tapi kita pakai payung karena kita takut hitam. Kalau orang Eropa kan pengen hitam ya, kita maunya kulit kita tetap sawo matang ya, kurang lebih begitu ya. Nah, di Petra ini memang lebih enak sih kalau jalan kaki, jadi bisa berhenti kapan saja untuk kita bisa melihat banyak hal di kiri kanan ini. Shalom, shalom, halo. Wah, halo, blessing, halo. Yes, Christian, ini bos kita ini, tour guide kita ini, dia lulusan UNS ya, Universitas 11 Maret, dia kuliah di UNS tahun 2013 ya, sudah cukup lama juga ya. Dia kasih briefing bahwa menyatakan atau memberikan sebuah pertanyaan, menurut Bapak Ibu tempat ini dibuat manusia atau alam ya, pertanyaannya kurang lebih begitu. Ada yang menjawab manusia, ada yang mengatakan terbuat dari alam. Nah, jadi ini terjadi kurang lebih 7 juta tahun yang lalu menurut arkeologi. Jadi terjadilah gempa yang dahsyat 7 juta tahun yang lalu, sehingga terbentuklah tempat ini yang konon katanya dulu ini merupakan palung laut ya, dasar laut, tapi karena terjadi gempa yang dahsyat sehingga bisa menjadi kering dan menjadi bebatuan yang ada di daratan, bukan di laut lagi ya, begitulah. Nah, dalam perjalanan ini nanti kita akan ketemu batu besar yang ada di tengah jalan ini, yang memiliki dua sisi. Kalau dilihat dari sisi yang lain seperti ikan, tapi dari sisi yang lain seperti gajah begitu, dan cukup bagus, cukup keren gitu loh. Nah, ini tinggi sekali nih, batu atau tebingnya ini tinggi sekali nih, sangat tinggi ya. Bagi yang suka mendaki atau suka panjat tebing ya, bolehlah dicoba. Tapi saya nggak hobi panjat tebing, jadi ya sudah, kita jalan kaki saja menelusuri tebing atau lorong ini. Ya, nggak lama lagi kita akan sampai di kuilnya, mungkin sekitar ya 5 menit saja dalam perjalanan kita akan sudah sampai di kuil orang-orang dari suku Nabatean ini ya. Tempatnya memang ya nggak panas, kecuali memang jam 12 siang, itu pun kita bisa mengambil sisi kiri atau sisi kanan supaya tidak kena terik matahari secara langsung gitu ya, kurang lebih begitu. Nah, itu coba perhatikan
batu semua, tapi masih ada ya tumbuhan yang bisa hidup. Nah itu artinya luar biasa. Kalau tumbuhan hidup di tanah itu biasa, tapi kalau tumbuhan hidup di antara celah-celah batu dan kita nggak tahu dapat airnya dari mana, itu luar biasa. Itu hebat artinya ya. Oke, kita akan segera sampai di tempat, walaupun ini bukan akhir ya, karena kalau kita telusuri terus ya mungkin tidak akan cukup 1 minggu mengelilingi atau mencari spot-spot yang bagus ya. 1 minggu pun tidak akan cukup karena memang luas sekali, perjalanannya juga sangat melelahkan ya. Jadi biasanya hanya spot ini, hanya tempat ini saja, kita berhenti di sini dan kembali lagi ke hotel ya. Jadi memang perjalanan memang menyenangkan sekali di Petra ini. Hotelnya juga bagus sekali ya di hotel. Nah ini celah ini cuma berapa meter ini ya, nggak kebayang nih. Oke, inilah peserta kita lagi naik unta. Padahal nanti waktu di sini naik sini kita naik onta 1,5 jam, tapi namanya buat kenang-kenangan ya sudah, buat foto kita naik onta. Oke, mulai duduk pelan-pelan. Halo.